Riyadi selaku RT 04 Ibu Bujang yang telah mengundang saya dalam kaitan pada pagi hari ini. Sebelumnya, apakah Bapak dan Ibu tahu dengan saya? Baik, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Slamet Hidayatullah, selaku pemberi layanan pada pagi hari ini. Sebelum memulai pada pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Bismillah. Membaca Bismillah. Jangan digoyang. Baik, Bapak akan menjelaskan layanan pada pagi hari ini tentang sukses menghadapi kegagalan dalam bermasyarakat. Sebelum memberi pada pagi hari ini, Bapak akan memberi tujuan pada layanan pada pagi hari ini. Yang pertama, mungkin tujuan pada layanan pada pagi hari ini untuk menyampaikan ketika sukses pasti ada rintangan yang dihadapi dalam bermasyarakat. Materi selanjutnya, apakah Bapak dan Ibu tahu tentang sukses menghadapi kegagalan dalam bermasyarakat? Baik, mungkin Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang materi tadi, menerima kegagalan dan tidak menyerah. Mungkin menerima kegagalan atau tidak menyerah adalah sikap penting dalam menghadapi tantangan hidup. Menerima kegagalan berarti mengakui bahwa kita telah gagal tanpa larut dalam penyelesaian atau menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Tidak menyerah berarti terus berusaha belajar dari kesalahan. Mungkin itu penyampaian dari Bapak. Apakah ada Bapak atau Ibu yang sudah mengerti dalam penyampaian Bapak? Yang selanjutnya, cara menerima kegagalan. Yang pertama, evaluasi kegagalan. Apakah Bapak atau Ibu tahu tentang evaluasi kegagalan? Kepada Bapak Ino. Baik, terima kasih Pak. Saya akan memberikan pendapat tentang evaluasi kegagalan. Maksud dari evaluasi kegagalan ini adalah kita melihat kembali atau meninjau ulang kegagalan apa saja yang telah kita lakukan, terus kita mengevaluasi agar tidak terjadi kegagalan pada masa yang akan datang. Baik, terima kasih kepada Bapak Ino. Mungkin saya akan menambahkan lagi tentang evaluasi kegagalan. Mungkin evaluasi kegagalan adalah proses memahami dalam suatu proses. Yang selanjutnya, nomor 2, atur ulang tujuan. Apakah Bapak atau Ibu tahu tentang atur ulang tujuan? Kepada Ibu Dinta, silakan. Mungkin Pak, dimaksud atur ulang tujuan itu Pak, misalnya kita kan sudah mengatur tujuan kita untuk sesuatu. Sekiranya kita gagal nih Pak. Jadi dalam yang kita atur yang tadi yang pertama itu gagal. Jadi kita mengatur ulang lagi Pak tujuan yang sebenarnya agar menuju kesuksesan. Terima kasih atas penyampaian dari Ibu Dinta. Mungkin saya akan menambahkan lagi aturan ulang tujuan. Aturan ulang tujuan mungkin mengevaluasi dan pencapaian serta melakukan yang diperlukan. Yang ketiga, bangun percaya diri. Apakah Bapak atau Ibu tahu tentang bangun percaya diri? Kepada Bapak Nofri. Baik, terima kasih Pak. Saya akan memberikan pendapat tentang cara menerima kegagalan. Poin yang ketiga yaitu bangun percaya diri. Nah, pada poin ketiga ini, dalam keadaan gagal, kita pada posisi ini kita memang menerima nih kegagalan yang kita alami. Namun untuk bangkit dari sebuah kegagalan, kita harus bangun percaya diri yang kuat, yang lebih, agar kita dapat bangkit dari kegagalan tersebut. Terima kasih kepada Bapak Nofri. Mungkin saya akan menambahkan lagi
Bangun percaya diri. Bangun percaya diri mungkin proses potensi untuk mengembangkan pola pikir positif. Yang keempat, mencari dukungan. Apakah Bapak atau Ibu tahu tentang cari dukungan? Kepada Ibu Surewanda, silakan. Dapatnya dari keluarga atau teman saya, orang tua atau teman dekat kita bisa memberikan motivasi kita yang habis gagal terus bisa mencapai sesuatu. Terima kasih kepada Ibu Rewanda. Mungkin saya akan menambahkan tentang cari dukungan. Mungkin cari dukungan mungkin sebagai bentuk dorongan kita untuk tetap terus maju dan tidak mundur. Mungkin itu. Yang kelima, fokus pada solusi. Apakah Bapak atau Ibu tahu tentang fokus pada solusi? Kepada Ibu Mutia kami persilakan. Baik Pak, untuk poin yang kelima ini fokus pada solusi, itu langkah baiknya kita dalam menerima kegagalan ini kita mencari jalan keluarnya gitu Pak. Jadi kita tidak perlu berlarut dari kegagalan yang kita hadapi. Langkah baiknya kita menyusun strategi kembali dan fokus pada solusi gimana jalan yang tepat untuk keluar dari masalah dan keluar dari kegagalan ini Pak. Terima kasih kepada Ibu Mutia. Mungkin saya akan menambahkan materi tentang fokus pada evaluasi. Mungkin fokus pada solusi, mengalihkan perhatian dari masalah dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan selanjutnya, mengembangkan strategi sederhana untuk mengatasi kegagalan. Apakah Bapak dan Ibu tahu tentang mengembangkan strategi sederhana untuk mengatasi kegagalan? Kepada Bapak dan Ibu. Kepada Ibu Mutia, silakan. Baik Pak, menurut saya Pak, kalau saya mengembangkan strategi sederhana untuk mengatasi kegagalan ini itu mungkin pertama-tama saya terima dulu kegagalan saya ini Pak, bahwasanya ini mungkin jalan utama menuju kesuksesan beliau juga. Mungkin yang kedua saya mengidentifikasi Pak, apa sih penyebab kegagalan yang dari kegagalan saya ini, apa mungkin dari faktor internal, eksternal atau segala macam. Dan mungkin saya akan juga fokus kepada solusi kedepannya untuk saya tidak lagi gagal untuk di langkah selanjutnya. Terima kasih kepada Ibu Mutia. Mungkin saya akan menambahkan pengembangan strategi ini sederhana untuk mengatasi kegagalan. Mungkin cara mengatasinya dengan pertama, terimalah kegagalan sebagai bagian alami dari proses belajar dan bergerak maju. Yang kemudian mungkin identifikasi penyebab kegagalan, evaluasi langkah-langkah yang diambil dan fokus pada perbaikan diri. Jangan biarkan kegagalan menghentikan Anda, tetapi gunakan sebagai motivasi untuk bangkit dan mencoba lagi dalam strategi yang lebih baik. Yang selanjutnya, memiliki mentalitas positif dalam menghadapi kegagalan. Yang pertama, terima kegagalan sebagai dari proses. Apakah Bapak atau Ibu tahu tentang materi pertama? Kepada Bapak Menteri, kami silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya akan coba memberikan pendapat tentang memiliki mentalitas positif dalam menghadapi kegagalan. Pada poin pertama yaitu terima kegagalan sebagian dari proses. Nah, dari poin yang pertama ini kita dapat melihat bahwasanya setiap orang pasti pernah merasa gagal. Namun kita harus memiliki mental yang kuat, terus agar kita dapat bangkit dari sebuah kegagalan. Karena kegagalan merupakan sebuah proses dari sebuah kesuksesan. Terima kasih Pak Nofri. Mungkin terima kegagalan dari sebagian dari proses, mungkin untuk membangkitkan semangat kita untuk agar tidak gagal dan terus mencoba. Yang kedua, jangan takut mencoba lagi. Apakah kepada Bapak atau Ibu tahu tentang materi kedua, jangan takut mencoba lagi? Kepada Ibu Dinta kami persilakan. Baiklah, maksudnya jangan takut mencoba lagi itu Pak. Itu kan kita sudah pernah gagal. Jadi kita kegagalan itu kita tidak mendalami terpuruk dengan kegagalan kita. Kita harus
mencoba lagi, jangan takut untuk mencoba. Terima kasih kepada Ibu Dinta. Mungkin saya akan menambahkan lagi, jangan takut mencoba lagi. Mungkin betul yang disampaikan oleh Ibu Dinta tadi, harus mencoba lagi dan mencoba lagi. Karena kegagalan-kegagalan tersebut sebagai pembelajaran kita untuk menjadi sukses. Yang ketiga, fokus pada solusi bukan masalah. Apakah kepada Bapak atau Ibu tahu tentang materi ketiga kita, fokus pada solusi bukan masalah? Kepada Pak Novi, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Saya akan coba memberikan pendapat tentang memiliki mentalitas positif dalam menghadapi kegagalan pada poin ketiga, yaitu fokus pada solusi bukan masalah. Nah, pada poin ketiga ini, apabila kita menghadapi sebuah kegagalan, kita harus mencoba bangkit atau keluar pada zona kegagalan tersebut. Kita fokus pada solusi yang telah kita cari, terus dan tidak bertahan pada masalah yang pernah kita hadapi gitu. Terima kasih kepada Bapak Nafriadi. Mungkin saya akan menambahkan tentang materi ketiga ini tentang fokus pada solusi. Fokus pada solusi bukan masalah. Ketika kita mempunyai tujuan awal, kita tidak boleh gagal. Untuk apa kita mempunyai tujuan kalau tidak mau sampai tujuan tersebut? Mungkin itu. Yang keempat, menjaga kesehatan mental dan fisik. Apakah di antara Bapak atau Ibu tahu tentang menjaga kesehatan mental dan fisik? Kepada Ibu Dia, kami persilakan. Menurut saya, saat saya menghadapi kegagalan itu, saya akan pergi healing, terus saya akan berolahraga Pak, dan saya tidak memikirkan itu karena itu proses dalam kehidupan Pak. Terima kasih kepada Ibu Dia. Mungkin saya akan menambahkan jaga kesehatan mental dan fisik. Dengan kita menjaga kesehatan mental dan fisik, tujuan kita untuk mencapai cita-cita kita tidak akan terhalang. Dan kegagalan itu tidak akan terjadi. Yang kelima, bersikap optimis. Apakah di antara Bapak atau Ibu tahu tentang materi kita yang kelima, bersikap optimis? Kepada Ibu Dian, silakan. Baik, Pak, mungkin dari poin yang kelima itu, sikap optimis itu seperti memiliki keyakinan bahwa kegagalan hanyalah sebuah tantangan sementara dan bukan akhir dari segalanya. Mungkin seperti itu. Saya akan menambahkan sedikit tentang bersikap optimis. Kita harus bersikap optimis terus agar motivasi kita dalam mencapai tujuan tersebut tidak ada kegagalan. Apakah di antara Bapak atau Ibu sudah mengerti tentang materi Bapak pada pagi hari ini? Ya. Baik. Apakah di antara Bapak atau Ibu bisa mengevaluasi kesimpulan pada materi Bapak yang saya sampaikan? Kepada Ibu Mutia, silakan. Baik Pak, dari materi lain yang Bapak berikan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwasanya kegagalan ini bukanlah suatu hal yang lama dan apa gitu. Maksudnya kegagalan ini adalah awal mulai kita untuk bisa bangkit lagi dan menerima kegagalan ini. Bukan berarti ini akhir dari perjalanan kita, tapi kita dapat mengevaluasi dan mencari jalan keluar dari kegagalan ini. Jadi bukan sesuatu hal yang perlu kita pusingkan, tapi alangkah baiknya kita mencari solusi dari kegagalan yang kita alami, Pak. Terima kasih kepada Bu Mutia. Itulah kesimpulan pada materi saya pada pagi hari ini. Baik, saya akan mengevaluasi pada materi pagi hari ini tentang kegagalan itu.
mentalitas positif dalam menghadapi kegagalan. Apakah anak di antara Bapak atau Ibu bisa mengevaluasi? Dari evaluasi ke Apakah di antara Bapak atau Ibu pernah mengalami kegagalan atau gimana? Sekianlah materi pada pagi hari ini. Kalau ada kata-kata dari saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.